Mitsubishi Triton adalah salah satu double cabin yang hadir di Indonesia yang paling melekat di hati gua. Dari sekian double cabin yang ada di Indonesia, entah kenapa merek ini adalah yang paling sering gua milikin. Dari zaman L200 Strada hingga ke zaman yang sekarang ini. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu untuk spesifikasinya, jadi gua akan sedikit bercerita kenapa gue suka dengan Mitsubishi Triton. Sebelumnya, gue pengen sedikit bercerita dulu nih tentang sejarah dari Mitsubishi Triton. Jadi Mitsubishi Triton itu lahir di Jepang pada tahun 1978. Dulu namanya adalah Mitsubishi Forte. Bentukannya juga hanya sebuah pickup single cabin ya, belum ada yang double cabinnya. Sementara kalau di luar Jepang, saat itu namanya Mitsubishi L200. Begitu masuk ke generasi kedua tahun 1986, baru ada yang versi double cabin. Dan mulai ada yang produksi di luar Jepang, misalnya dari Thailand. Dan di yang generasi kedua ini, Mitsubishi Forte itu berubah nama menjadi Mitsubishi Strada. Sementara kalau untuk di Australia, mulai muncul yang namanya Mitsubishi Triton. Itu pertama kali Triton mulai digunakan. Sementara kalau di Indonesia sendiri, Mitsubishi Triton itu baru masuk di tahun 2002. Waktu itu masuk dengan nama Mitsubishi L200 Strada. Walaupun itu adalah generasi pertama yang ada di Indonesia, tapi kalau secara global itu adalah generasi yang ketiga. Setelah itu di tahun 2008 barulah muncul nama Mitsubishi Strada Triton. Masih ada Stradanya ya. Dan di saat itu ternyata Mitsubishi juga semakin digemari lagi di Indonesia untuk di kelas double cabinnya. Karena pada saat itu emang mulai rame teman-teman. Jadi nggak cuma Strada Triton aja, tapi juga misalnya untuk Ranger, terus juga untuk Hilux mulai muncul, dan kompetitor lainnya. Lalu, di tahun 2015, namanya itu berubah menjadi Mitsubishi Triton. Itu adalah generasi ketiga, dan masuk ke Indonesia hingga sekarang ini. Jadi yang ada di samping gua, ini termasuk generasi ketiga, tapi yang facelift. Faceliftnya di tahun 2019, dan saat facelift ini hadir, namanya menjadi Mitsubishi New Triton. Atau kalau orang Mitsubishi bilang Mitsubishi New Triton. Gara-gara udah lama nyebutnya Triton, jadi kayaknya lidah tuh lebih sipnya ngomongnya Triton daripada Triton. Sebelum gue cerita tentang pengalaman pribadi pakai Triton, gue pengen ngebahas secara singkat untuk desainnya. Desain yang baru ini, facelift 2019, ini adalah salah satu desain yang cukup pro dan kontra. Ada yang suka, ada juga yang enggak. Kebanyakan komentar yang paling umum adalah sekarang mukanya kayak expander. Sebenarnya bener, tapi kalau gue ngelihatnya bukan seperti expander, tapi lebih ke kebetulan expander yang pertama kali pakai desain seperti ini, dynamic shield. Jadi ya udah, image-nya udah keburu expander duluan. Padahal ini emang identitas baru untuk desainnya Mitsubishi, yang mana kalau di Indonesia itu udah expander banget, tapi kalau lihat secara global sebenarnya banyak juga model dari Mitsubishi lain yang udah modelnya dynamic shield seperti ini untuk desainnya. Jadi kalau gue secara pribadi sebenarnya sih suka aja, padahal di satu sisi mungkin karakter sebuah Tritonnya hilang kalau dibandingin sama yang dulu. Tapi jujur, gue tuh nggak terlalu suka banget sama karakter desain yang dulu. Gue suka Triton bukan karena karakter si mukanya. Jadi waktu berubah bentuk seperti ini, menurut gue di satu sisi poin plusnya adalah ada sesuatu yang signifikan yang berubah di Triton. Ketimbang kalau di mobil lain, faceliftnya kebanyakan minor-minor aja, sedikit-sedikit ya. Tapi ini tiba-tiba blar, jadi bentukannya basa dynamic shield seperti ini. Terus kalau kita ngomongin facelift, biasanya itu lebih banyak utamain main di bagian depan, terus juga bagian belakang, misalnya lampunya. Tapi kalau misalnya di Triton, gue suka dia sampai bentukan si over fender ya. Ini panelnya diganti semua. Jadi nggak gampang untuk ngubah model Triton yang lama untuk dibikin kayak gini. Ya walaupun bukan berarti nggak bisa ya, tetap bisa juga sih. Jadi panelnya ini baru, bentukan untuk fendernya termasuk yang belakang. Jadi gue suka faceliftnya ini nggak nanggung, nggak asal sekedar kayak grillnya baru, lampunya baru terus udah. Tapi secara overallnya kita jadi nggak mikir kalau ini facelift. Kita kira kayak generasi baru, padahal ini sebuah facelift. Terus kalau bagian samping, hal yang gua nggak suka dan banyak di decap lain adalah bagian side stepnya ya atau footstepnya yang terlalu gondrong.
Roll gondrong ini sebenarnya nyusahinnya pada saat kita off-road. Kayak misalnya gue off-road pakai ini, yang gue pikirin salah satunya itu adalah bagian footstep. Lagi off-road, lagi mulai kena ke bagian-bagian yang ada gundukannya tinggi, yang gue pikir footstep-nya aman gak ya, aman gak ya. Dan ini lihat deh, ini udah kena di bagian sini. Walaupun ini footstep ini sebenarnya ya bisa aja dicopot, tapi ya di satu sisi kan kalau orang yang pakainya untuk penggunaan harian, apalagi ada yang susah untuk naik kayak gitu, ya ini sangat membantu. Tapi kalau misalnya yang udah pengen dipakainya lebih banyak ke off-road, lebih baik ini udah diganti yang custom ya. Berikut ya, kalau kita ngebahas untuk ram angle. Nah, untuk di bagian depan atau approach angle, ini derajatnya 31 teman-teman. Sementara untuk bagian tengah atau break over angle, 25 derajat. Dan bagian belakang atau departure angle, itu 23 derajat. Secara overall, untuk depan 31 itu lebih dari cukup. Oke banget. Bagian tengah sama seperti rata-rata di sekitar 25 derajat, tapi yang di bagian belakang ini masih termasuk kecil. Jadi kalau 23 derajat gitu, itu masih tergolong lebih mudah untuk mentok di bagian sini teman-teman, dibandingkan sama beberapa double cabin lain. Kenapa? Karena wheelbase-nya si Triton ini, dia itu nggak sepanjang beberapa kompetitornya. Dia itu agak sedikit lebih maju. Jadi kalau ini bisa lebih ke belakang lagi, si roda belakangnya, dia bagian departure angle-nya akan bisa lebih baik lagi. Tapi kalau kita ngomong wheelbase segini, yaitu 3000 mili, ini untuk manuvernya itu lebih enak daripada double cabin lain. Makanya radius puternya juga oke banget, di 5,9 meter. Untuk mesin, di varian yang Ultimate ini emang udah pakai mesin seperti di Pajero Sport Dakar, 4N15. Tenaganya sekitar 179 HP dan torsi 430 Nm. Udah pernah tahu pastinya kan? Nah, tapi satu hal atau yang menjadi catatan penting yang mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman, kalau kita ngelihat dari data yang ada itu, oke, ini udah pasti lebih besar dari beberapa kompetitor yang lain. Tapi yang perlu diingat itu, setiap mesin itu memiliki power band atau peak alias tenaga maksimalnya di RPM yang berbeda-beda. Kalau di mesin ini, sebagai contoh torsinya, itu maksimalnya itu torsinya di RPM 2500. Sementara di kompetitor lain ada yang di bawah itu. Bahkan di 1000 sekian dia udah dapat banget torsinya. Kalau untuk kebutuhan off-road itu sangat penting teman-teman. Jadi kita butuh banget untuk bagian RPM bawahnya untuk bisa off-roadnya itu lebih smooth lagi. Beda kalau misalnya kayak kita lagi pakai di jalan raya yang lebih high speed, jarak lebih panjang, itu emang pakai mesin ini ya, mesin 4N15 itu enak banget. Dan double cabin lain pasti akan ketinggalan. Wah, dia mulai ngejilat-jilat nih. Tapi kalau kita pakai off-road, RPM 2500 baru dapat torsi maksimalnya itu udah termaksud agak telat ya, baru belakangan dapatnya. Terus untuk power atau HP dari mesin ini juga maksimalnya di 3500. Sementara di mobil lain itu di bawah 3500 udah dapet. Seperti biasa, sesuai request teman-teman, kalau gua nggak ngolong, kayaknya nggak afdol. Kita akan lihat suspensinya ya sekarang ya. Kita lihat dulu untuk yang bagian depan teman-teman. Ini dia. Jadi buat di kaki-kaki Triton, ini gua ngingetnya seperti kaki-kaki di mobil-mobil label wishbone-nya seperti Evo ya misalnya ya. Dia itu yang gua ngelihat untuk lower arm dan untuk yang upper armnya dia jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang jaraknya. Terus habis itu dia untuk stabilizer bar-nya dia ngikat ke lower arm. Radius puternya lumayan patah, 5,9, dan emang secara beloknya kelihatan banget sih lebih patah dari beberapa brand lainnya ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari konstruksi ini dan digabung dengan suspensi dan pernya yang sekarang ada, karakternya itu emang lebih keras. Suspensi lebih keras di off-road tuh bukan berarti nggak bagus. Pada intinya, kalau high speed, medium speed ke high speed, itu bisa jadi akan lebih enak. Tapi kalau kita slow speed ke medium, bakal kesusahan. Dan emang kalau di luar balap, biasanya off-road itu di medium atau di yang slow speed. Itu dia kenapa karakter suspensi di Triton ini masih cenderung stiff. Tapi kalau kita ngomongin kerasnya karakter suspensi, itu bukan berarti jadi jelek secara overall. Karena di satu sisi, mobil ini body roll-nya itu sangat baik sekali, sangat minim. Jadi pakai kecepatan tinggi di aspal, itu masih lebih baik dibandingkan beberapa double cabin lain. Nah sekarang gue pengen lihat untuk kolong-kolongnya.
Ini yang gue suka temen-temen, di bagian tengahnya sini dia cukup clear, karena di beberapa double cabin lain ada yang di sininya lebih jendol, tapi kalau ini lebih clear. Itu penting banget kalau kita off-road, jadi lebih nggak gampang mentok sesuatu. Kita lihat di bagian tengah. Di bagian tengah sini transfer case-nya itu udah dikasih cover di sana, jadi kalau misalnya mentok bagian bawahnya dia juga nggak gampang damage ya. Terus itu kalau untuk tangki bensinnya itu dia nggak dikasih cover lagi ya, karena ini tangki bensinnya dia udah besi, jadi relatif lebih kuat. Soalnya kalau kita pakai tangki bensin yang plastik tuh bisa lebih minim karat, tapi kalau kena sesuatu di kolong, misalnya kena batu atau yang lain, itu lebih gampang sobek. Makanya kalau tangkinya plastik itu hampir wajib dikasihin cover lagi. Terus kalau kita ngeliat ke bagian belakang teman-teman, nah konstruksinya sama kayak yang lain kan, pakai gardan rigid, habis gitu pakai leaf spring atau per daun. Jumlahnya sama kayak yang lain, kurang lebih 5. Tapi kalau gue lihat sih sebenarnya karakternya ini keras, tapi menariknya dia lembarannya itu nggak terlalu tebel di sini. Selain dari itu, kalau yang gue lihat lain sebenarnya sama aja kayak di beberapa double cabin yang lain. Tapi secara overallnya, kalau gue lihat sih suspensinya ini travelnya dia nggak terlalu panjang banget untuk artikulasinya ya, artikulasi ke bawahnya gitu ya. Tapi di satu sisi untuk on roadnya emang lebih enak dan nggak terlalu gampang ambles juga, karena dia emang settingannya yang lebih stiff. Karena kalau misalnya kita pakai yang bener-bener empuk, apalagi udah pakai coil spring belakangnya, begitu dikasih beban itu lebih gampang dia buat bottoming atau mentok. Assalamualaikum. Nah teman-teman, apa yang gue suka dari Triton itu sebenarnya adalah untuk posisi duduknya. Buat sebagian orang emang kayak agak kurang nyaman sih ya di bagian kakinya. Jadi emang benar-benar bergantung dengan tinggi badan. Tapi yang gue suka sebenarnya kalau yang di sekarang ini duduknya udah lebih megang, terutama di bagian samping sini. Jadi kalau kita kecepatan tinggi, mobilnya itu nggak berasa ngebanting kita ya, soalnya bener-bener nahan bodi kita dengan maksimal. Ditambah lagi kalau sekarang ini karena Triton itu udah semakin baik untuk body rollnya, jadi body rollnya semakin minim. Buat di luar kota lagi kecepatan tinggi, gue salah satu yang paling confident itu pakai double cabin Triton ini. Nah overall keseluruhannya ini gue ngeliatnya kayak ya udah Pajero Sport yang Exit ya. Dari mulai gearboxnya paling beda di ini aja buat transfer case, terus juga ada cruise control ya, kalau di Pajero Sport yang Exit kan nggak ada. Dan gue tahu di Triton sekarang ini, apalagi yang Ultimate, itu fitur safety-nya banyak banget, fitur safety yang aktifnya, yang mana emang bagus pastinya buat dipakai di jalan raya. Tapi kalau gue yang emang lebih ngeliat double cabin sebagai kendaraan hobi untuk off-road, fitur-fitur itu nyusahin. Sebenarnya bukan nyusahin dalam arti gimana, tapi semakin banyak sensor, electrical semakin ribet, itu buat off-roadnya akan semakin pusing. Dan itu juga udah terbukti, nanti kalian bisa lihat ada komparasi antara Triton dengan Hilux. Triton menurut gue itu terlalu canggih kalau kita pakai off-road. Banyak fitur-fiturnya yang bikin jadi malah nahan ya, tapi itu sebenarnya fungsinya untuk keamanan. Tapi buat kita yang emang mau makainya lebih rock and roll gitu ya, lebih cowboy, itu malah bikin, wah jadi nggak bisa terlalu ini banget nih, kebut banget gitu. Soalnya mobilnya pintar banget, RPM-nya dia nahan sendiri, untuk remnya juga nahan, ya demi biar safety dan bisa stabil. Ya itu dia sih plus minus. Pada intinya overall yang gue lihat di Triton, apalagi yang Ultimate ini, buat orang yang pemula di off-road atau buat orang yang banyak mau kayak pakai buat road trip, banyak di aspalnya, ini emang cocok banget sih. Fiturnya lengkap banget. Nah, satu hal yang nggak kalah penting adalah untuk transfer case. Jadi di varian Ultimate ini, transfer case-nya pakai teknologi yang bernama Super Select 4WD2. Bedanya di mana sih? Kalau kita lihat, di sini ada 2H, 4H, 4HLC, dan 4LLC. Nah, apa nih yang ada LC-LC-nya nih? Jadi 4HLC dan 4LLC ini justru yang seperti biasa ada di transfer case mobil lain. Jadi 4H lock itu seperti 4H di mobil lain, dan 4LLC itu seperti 4L di mobil lain. Jadi justru teknologi yang canggih di sini itu yang 4H polos.
Karena yang 4H polos ini dia full time, bukan part time. Jadi kalau yang full time, itu 4x4-nya bisa dipakai di medan off-road dan juga di aspal. Sementara kalau yang ada tulisan LC-LC-nya ini, cuma boleh dipakai di medan off-road, bukan di medan aspal. Itu dia satu hal yang canggih untuk 4-wheel drive sistemnya yang gue suka dari Mitsubishi. Oke teman-teman, saatnya kita untuk melakukan pengetesan off-road di Mitsubishi Triton ini. Tapi karena Mitsubishi gen rally-nya sangat kuat, gue akan ngajak Mitsubishi Triton ini untuk melakukan pengetesan di sirkuit Tembong Jaya. Kita akan coba speed off-road, rally-rally dikit, dan kita akan ngeliat gimana impresinya menurut gue. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke teman-teman, kita mulai buat testing off-roadnya. Ini ngomong-ngomong kangen banget gue karena udah lama nggak balapan di sirkuit ini ya, sirkuit Tembong Jaya di Serang, Banten. Terakhir kali balapan kalau nggak salah di sini tahun 2018, dan itu udah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Dari tahun 2010, 2011 mulai aktif ikut kejuaraan nasional speed off-road di track ini. Ini buat ngetesnya kita pakai 4H teman-teman. Dan karena di Triton ini sekarang dia modenya itu namanya Super Select buat transfer case-nya, yang gue suka dia ada 4H dan 4H LC. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, 4H LC itu ibarat 4H di mobil lain, jadi part time. Karena part time, dia distribusi tenaganya ke gardan depan sama ke gardan belakang itu rata, 50% 50%. Sementara sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin untuk bisa dapat handlingnya yang maksimal, itu kita harus menggunakan transfer case yang full time. Nah, 4H di mobil Triton ini atau di Pajero Sport 4x4 itu dia 4H-nya itu full time. Jadi kalau kita pakai untuk di kecepatan tinggi lagi kayak speed off-road gini, dia handlingnya jauh lebih baik timbang pakai 4H yang part time atau di sini 4H LC. Kalau ngomongin bandingan suspensinya, emang kayak Triton ini terkenal cukup stiff atau keras, tapi untuk penggunaan yang slow speed atau kalau kita pakai harian, ketemu polisi tidur, itu kerasa tuh kerasnya. Tapi kalau kita pakai untuk medium speed atau untuk yang high speed, misalnya contohnya seperti sekarang lagi di track speed off-road gini, ini jatuhnya jadi optimal suspensinya. Secara bantingannya oke banget, secara bouncing-bouncingnya itu nggak terlalu parah. Bahkan kalau boleh gue bandingin sama beberapa kompetitornya, kalau ngomongin untuk high speednya, ini salah satu yang paling gue suka sih sebenarnya di Triton. Kalau gue ngelihat dari kakinya di mobil Mitsubishi, terutama kayak di Triton gini atau kayak di Pajero Sport, gue teringat dengan konstruksi double wishbone-nya di Lancer Evo ya. Jadi dia emang gen rally-nya, gen balapnya tuh kental dan dibawa ke Triton ini. Walaupun mayoritas banyak pakai untuk niaga, untuk komersil, tapi emang gen balapnya itu nggak bisa hilang. Oh ya, sekarang kalau kita ngomongin untuk mesin, karena sekarang udah pakai mesin 4N15, tenaganya lonjakannya sangat berasa. 179 HP, torsi 430 Nm. Gue termasuk pencinta Triton, dimana dari semenjak L200 Strada gue sempat punya waktu itu. Strada gue itu tahun kalau nggak salah 2005, terus sempat dua kali ganti-ganti Triton, dan ini untuk pertama kalinya gue merasa cukup terkesima ya. Akhirnya untuk mesinnya dipakai juga yang 4N15. Kalau ngomongin untuk kayak badak reliable-nya, sebagian masih bilang di yang 4D56 tuh lebih bisa diandalin. Tapi kalau kita ngomong powernya emang nggak bohong sih. Tapi yang gue rasain teman-teman, kalau masalah powernya itu lebih mulai galaknya itu untuk tengah ke atasnya. Jadi kembali lagi, kalau kita pakainya untuk yang off-road berat gitu, yang emang lebih butuh ngerayap segala macam, untuk dibawanya agak kurang. Tapi kalau dari medium speed ke yang high speednya, itu jambakannya mulai kerasa. Benar-benar puasnya di situ tuh. Nah, tiba saatnya gue untuk ngejawab kenapa senang sama Mitsubishi Triton. Jadi semenjak lahir, gue sudah berada di keluarga yang senang dengan mobil Mitsubishi.
Ayah gua yang seorang preli dari dulu pun menggunakan Mitsubishi untuk rally, dari mulai Galant VR4 sampai ke Lancer Evolution. Gue sendiri juga akhirnya seneng sama rally dan ngikutin kejuaraan WRC. Gue nyimak di tahun 90-an, salah satu rajanya adalah Tommy Mäkinen, yang sudah 4 kali juara dunia dan waktu itu menggunakan Lancer Evolution. 122, beautifully through that corner in the ditch there, but absolutely right on the button. Here's the first midpoint time, 156, that's the 202. We've got a little hiccup in the time. Selain itu, gue seneng sama Dakar. Bahkan untuk yang Dakar, gue lebih tergila-gila lagi. Emang sih, kalau di Dakar, Mitsubishi sekarang udah nggak banyak berbicara. Tapi kalau ngeliat rekornya, Mitsubishi itu tetap yang paling banyak menang di Dakar. Dari mulai tahun 85 pakai Pajero kotak, sampai di tahun 2007 menggunakan Pajero Evolution terakhir. Nah, untuk gue sendiri, pertama kali mendapatkan pickup double cabin adalah L200 Strada dari ayah. Dari situ akhirnya semakin cinta dengan mobil ini, dan akhirnya berlanjut terus ke generasi berikutnya, yaitu Triton sampai ke sekarang. Tapi yang pasti, nanti gue akan bikin komparasi antara Mitsubishi Triton dengan Toyota Hilux 2020. Kira-kira mana yang cocok buat kalian? Tungguin aja ya videonya. Terima kasih yang udah menonton.